Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Selamat malam para pemirsa Sofyan Sori Channel dan juga Rumah Moderasi. Saya hari ini adalah hari Senin. Saya akan bincang-bincang terkait masalah demokrasi, masalah pilpres yang akan datang dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya kedatangan tamu yang tidak asing lagi bagi kita dan beberapa kali kita melakukan dialog podcast ya. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz antum? Sofyan. Sehat? Alhamdulillah baik Ustaz. Baik, saya jelaskan dulu siapa Yudi Julfahri ini. Tentu ini akan sedikit mengulang. Pertama, beliau lulusan IPDN pada tahun 2004, lalu kemudian saya bersama beliau pernah punya pengalaman yang tidak baik, terlibat dalam pelatihan militer di Jalin Jantoy pada tahun 2009 dan 2010. Kami sama-sama kemudian disekolahkan, belajar kembali, mereview kembali, mengevaluasi kembali terhadap apa yang kami perbuat. Tetapi itu alhamdulillah cukup memberikan pelajaran bagi kita semua, sehingga beliau 2017 ikut kuliah lagi di S2 di Universitas Indonesia, yaitu Kajian Ketahanan Nasional, dan lulus pada tahun 2019 kalau tidak salah. Masuk 2016 dan lulus 2018. 2018, oke. Lalu kemudian S3 beliau sekarang menempuh Universitas Islam Internasional Indonesia kalau tidak salah. Itu sedikit gambaran Yudi. Beliau orang yang expert dan orang yang kemudian otoritatif untuk menjelaskan bagaimana pemikiran-pemikiran ekstremisme itu juga sebetulnya tidak paten, tidak mantap di satu masa gitu, tapi juga mengalami sebuah evolusi, mengalami sebuah perubahan seiring juga dengan perubahan zaman. Kita melihat akhir-akhir ini bagaimana ada perubahan yang sangat signifikan. Kita kemarin melihat bagaimana ada audio dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang mengatakan bahwa demokrasi pilpres itu adalah semuanya sebuah alat. Gitu. Ini sangat mengagetkan kita gitu. Jadi pilihlah pemimpin yang katanya mendekati kepada Islam dan sebagainya. Ini bertolak belakang dengan apa yang diyakini oleh sebelum-sebelumnya, menganggap bahwa demokrasi adalah sistem setan, demokrasi adalah sistem syirik, yang kemudian sistem syiriknya ini sama dengan seperti syirik yang datang ke seorang dukun, sebagaimana menyekutukan Allah dan sebagainya. Padahal demokrasi sebetulnya hanya sebuah sistem untuk mencari sebuah pemimpin yang memang di dalam Islam sebetulnya nggak ada yang baku, gitu, nggak ada yang baku. Bagaimana di dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu Wa Taala memuji tentang kerajaan Daud dan kerajaan Sulaiman, tetapi ketika Rasulullah wafat, ya kan, kemudian beliau memilih langsung, bukan memilih langsung, dia tidak memberikan amanah kepada siapapun setelah beliau wafat, tapi kemudian dipilihlah secara aklamasi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq memilih langsung kepada Umar bin Khattab untuk menjadikan penggantinya beliau. Lalu kemudian Umar bin Khattab setelah dia terluka lalu meninggal dunia, wafat, lalu kemudian menyerahkan kepada tim 6 yang dikenal dengan istilah sekarang, yaitu Dewan Syuro, yang akhirnya secara sepakat mengangkat Utsman bin Affan menjadi seorang pemimpin. Ketika Utsman bin Affan wafat juga, dia ada tim 6 juga yang kemudian memilih seorang pemimpin. Akhirnya Ali bin Abi Thalib juga menjadi seorang pemimpin. Dari sini sangat dinamis sekali dalam hal pemilihan. Nggak ada hal yang baku. Dan sangat demokratis kalau kita kaitkan dengan konteks pada zaman dulu, bahwa ternyata memilih seorang pemimpin tidak kaku-kaku juga gitu. Sampai kemudian ada sistem monarki, sistem kekhilafahan, kerajaan-kerajaan dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian salah satu kesalahan para kelompok-kelompok ekstrem, kelompok takfir yang kemudian mengkafirkan demokrasi, padahal dia hanya sebuah alat. Tapi kemudian ini dijadikan sebagai persoalan yang baku, yang tidak bisa dirubah, digugat, dan akhirnya mereka banyak yang menantang realitas itu sendiri gitu di dalam mencari seorang pemimpin. Nah, inilah sedikit gambaran kita terkait
dialog kita terkait masalah demokrasi dan juga hal-hal yang faktual hari ini terkait menjelang Pilpres. Semoga dialog dan kajian kita kali ini memberikan sedikit pencerahan. Baik, ada sebuah pertanyaan pertama, Yud. Kemarin kita lihat tanggal 7 hari Ahad, ada dialog Pilpres di antara kontesten yang akan maju menjadi Pilpres. Antum melihat tidak di antara mereka yang concern terhadap masalah isu terorisme? Karena ada sebagian kelompok, dan ini menjadi suatu pendukung kelompok salah satu Pilpres, yang menganggap bahwa teroris itu cuma hanya dagelan, rekayasa. Ada yang mengatakan ini adalah sebuah konspirasi. Antum melihatnya seperti apa? Dan siapa di antara mereka yang tiga masih punya komitmen terkait dalam penanggulangan terorisme? Karena sangat berbahaya kalau kemudian ada politik balas budi, ya, kelompok-kelompok yang tadinya sudah di banned atau kemudian diaktifkan lagi hanya karena ada balas budi terkait masalah Pilpres. Komitmen terhadap isu-isu tentang intoleransi, radikalisme, dan terorisme seperti apa? Silakan Ahyudi. Ya, makasih Ustaz. Nah, kita kalau bicara Pilpres kemarin Ustaz ya, saya nggak terlalu ingat ya. Tapi yang jelas disinggung terorisme kemarin di Pilpres kan, di debat capres itu, debat capres. Tapi kalau bisa kita bilang Ustaz, dari ketiga calon ini gitu ya, ini kan dia membawa paradigma atau pola pikir yang berbeda-beda. Sebagai contoh misalnya kayak Prabowo, itu dia masih paradigma kalau kita bilang, kalau dalam studi HI itu realis gitu Ustaz. Jadi realis ini ngelihat segala sesuatu itu harus dengan kekuatan militer. Dan dia ngelihat, kalau paradigma realis ini kan melihat hubungan dasar manusia itu adalah konfliktual. Jadi manusia ini kalau ke negara lain itu kita jangan percaya-percaya aja gitu. Kita harus selalu dalam kondisi waspada. Dan pendekatan realis ini melihat negara itu baru akan bertahan kalau dia punya kekuatan militer yang kuat. Nah, ini paradigma realis. Dan ini sebenarnya paradigma yang paling sulit dipatahkan dalam studi HI karena masih terus muncul. Kayak contohnya perang Rusia-Ukraina itu refleksi dari paradigma realis ini kalau kita bilang. Tapi paradigma realis ini udah mulai ditinggalkan sebenarnya. Kenapa? Karena kalau ini dipakai terus, dunia itu akan terus berperang. Negara-negara itu lihat untuk mempertahankan negaranya, maka dia harus mempertahankan kekuatan militer yang kuat dan harus menyerang duluan untuk menjaga negara, kurang lebih begitulah. Makanya muncullah akhirnya dalam studi HI itu kayak paradigma baru, liberalis. Liberalis itu lebih melihat sifat dasar manusia itu sebenarnya kooperatif, bisa kerjasama. Nah, makanya orang-orang paradigma liberalis ini mulailah mengkampanyekan yang namanya demokrasi. Jadi sesama negara demokrasi itu bisa kok kita bekerja sama. Nah, tapi kan akhirnya jadi dia pendekatannya lebih ngelihat kita itu kalau mau berkembang, kita mau lihat negara berhubungan dengan negara lain itu bisa dengan saling kerjasama. Tapi syaratnya negara itu sama-sama demokrasi lah, kurang lebih gitu yang bisa mudah. Nah, tapi ini juga akhirnya ada perkembangan baru, Ustaz. Muncullah paradigma semacam konstruktivis. Dia melihat bahwa hubungan antar negara itu nggak cuma dilihat dari kerjasama, dari hubungan kekuatan militer, tapi juga ada hubungan norma, budaya di situ. Jadi kita kalau mau memajukan negara tuh dalam geopolitik itu bisa pakai budaya, norma. Nah, kalau saya lihat Prabowo ini lebih ke realis ya, paradigma lama nih. Nah, kalau Anies dia lebih ke liberalis sama konstruktivis karena dia sering bicara tentang budaya gitu kan. Nanti presiden tuh membawa delegasi budaya, kurang lebih begitu kan. Nah, kalau Ganjar tuh kurang lebih mirip-mirip lah sama Anies. Tapi Ganjar ini kalau saya bilang lebih ke rasional ya. Dia ngelihat misal ASEAN tuh rumit, kita mending gini aja gitu kan. Nah, jadi tiga-tiganya ini sebenarnya kalau kita bilang saling membutuhkan satu sama lain, Ustaz. Jadi kita nggak bisa juga cuman sifatnya kerjasama aja, pendekatan budaya atau norma aja, terus kita melupakan nih kekuatan militer, gitu kan. Akhirnya apa? Kita gampang digertak, kita gampang ditekan. Tapi nggak bisa juga kalau cuman pakai kekuatan militer. Kenapa? Karena dunia itu udah berubah sekarang. Geopolitik itu orang bisa memajukan negeri itu dengan budaya. Contohnya misalnya kita bilang ekspansi budaya Korea ke Indonesia. Itu kan pasti ada dampak ekonomi ke mereka. Produk mereka laku, film mereka laku, dan itu akan berdampak ke ekonomi gitu kan. Jadi
Kalau saya bilang sih dari tiga ini sebenarnya membawa paradigma masing-masing, tapi sebenarnya kita butuh semua nih paradigma ini. Nah, cuman kan kalau kita melihat secara keseluruhan di Pilpres itu ya mungkin bisa dibilang kalau Anies menguasai panggung, Ganjar fokus ke substansi, Prabowo hilang arah. Malah gitu. Karena kena serang sama Anies gitu kan. Jadi Anies tuh mempengaruhi banget emosional Prabowo dan dia bisa mempengaruhi perilakunya Ganjar yang awalnya nggak nyerang, akhirnya jadi nyerang. Gitu. Nah, cuman kalau yang seingat saya ketiga-tiganya ini menyinggung tentang terorisme itu adalah satu hal yang perlu diperhatikan. Gitu. Yeah. Nah, mungkin menarik nih kita bahas kan kenapa terorisme ini bahaya, jadi ancaman, gimana pemikirannya, mungkin kalau menurut saya begitu tentang Pilpres, debat capres kemarin. Tapi yang jelas tidak ada yang menganggap bahwa persoalan terorisme bukan persoalan yang sepele, yang tidak penting enggak. Gitu kan. Kalau saya lihat ketiganya menganggap terorisme ini ancaman. Ancaman, karena memang dia ancaman segala zaman dan segala tempat. Ya, artinya kalau kita katakan nggak cuma Indonesia, di negara maju juga ada. Ada. Gitu, di negara Timur Tengah apalagi dan sebagainya gitu. Bahwa ini artinya di antara ketiga kontestan ini juga memberikan perhatian juga terhadap isu terorisme ini gitu kan. Oke, stop dulu dong. Ada pertanyaan lagi, Akhi Yudi. Sebetulnya sejauh mana ancaman terorisme ini, gitu, terutama untuk wilayah regional di Asia Tenggara sendiri dan khususnya di Indonesia. Karena Indonesia menurut di Asia Pasifik itu adalah nomor 4 negara yang terancam. Pertama Myanmar, lalu ada Thailand Selatan, ada Filipina Selatan, lalu Indonesia. Indonesia dalam indeks terorisme global itu menempati di urutan ke-24 negara yang terdampak dalam aksi-aksi terorisme. Setelah Turki, ya kan, dan sebagainya gitu. Anda melihatnya seperti apa? Iya, jadi terorisme ini sebenarnya ada banyak perspektif ya kalau kita baca kajian-kajian terorisme itu banyak sekali, tapi kalau kita bicara yang lebih sesuai dengan konteks Indonesia aja gitu saja. Dalam konteks Indonesia ini, terorisme itu terkait sekali dengan yang namanya ideologi gitu. Oke. Ya kan? Nah, gimana sih ideologi ini bisa muncul gitu? Nah, kalau kita kerucutkan gitu ideologi ini, dia akan mengerucut ke dua hal aja sebenarnya masalah ideologi terorisme ini. Pertama masalah negara, kedua masalah demokrasi. Gitu. Nah, kelompok-kelompok terorisme ini atau orang-orang yang kita bilang lah yang sudah terpapar dengan ideologi ini itu ngelihat negara ini negara yang kafir, yang bertentangan sama Allah dan Rasulnya, gitu kan, harus diperangi, harus dimusuhi. Kenapa? Karena negara ini menerapkan yang namanya demokrasi. Nah, demokrasi ini dalam pandangan mereka adalah agama. Yeah. Kenapa agama? Karena demokrasi memberikan hak membuat hukum kepada manusia. Sedangkan di Al-Quran, Allah berfirman, Inil hukmu illa lillah, kan? Hukum itu cuma milik Allah. Jadi gara-gara itu mereka menganggap bahwa demokrasi itu adalah agama selain Islam, yang menerapkan demokrasi itu berarti kafir. Gitu kan? Orang-orang yang petinggi-petinggi negara ini adalah togut atau tuhan-tuhan, sehingga mereka akhirnya menganalogikan kepada kisah-kisah masa lalu. Oh, para nabi memerangi togut. Berarti kita harus memerangi togut juga gitu. Nah, itu kendala utamanya sebenarnya. Jadi kalau kita bicara begitu, artinya segala hal yang berkaitan dengan demokrasi, ya, baik itu pemilu atau pemerintahan yang dihasilkan oleh demokrasi atau negara yang menerapkan demokrasi, itu semuanya menjadi sasaran dari terorisme. Nah, kalau kita bicara sasaran fisik, mungkin intensitasnya sekarang kan berkurang. Gitu, udah banyak yang ditangkap, yang tokoh-tokoh juga banyak ditangkap. Tapi yang orang sering lalai itu adalah ancaman ideologi. Bayangkan kalau ideologi begini menyebar di kalangan masyarakat, mau jadi apa negara ini gitu. Nah, jadi ini sebenarnya ancaman terorisme itu dilihat dari dua perspektif. Satu dari ancaman fisik, serangannya maksudnya. Yang kedua dari ancaman pemikiran atau ideologinya gitu. Nah, ini dua hal yang harus diantisipasi, ditanggulangi gitu, mau nggak mau. Nah, artinya siapapun presiden harus bisa melihat masalah terorisme ini dari dua perspektif ini. Karena nggak cukup kalau cuma menangkap-nangkap aja, tapi gimana ideologi ini
dihentikan penyebarannya itu nggak ada concern ke arah situ gitu. Iya. Jadi ini kan sebenarnya apa ya, kita bilang kesalahan pemikiran yang luar biasa dahsyat gitu. Saya sendiri merefleksi itu semua gitu. Dulu juga sama gitu, menganggap negara ini togut. Nah, kenapa pada akhirnya saya meninggalkan paham itu gitu. Yang pertama saya ngelihat ada satu kesalahpahaman yang luar biasa besar dalam melihat negara. Nah, kelompok-kelompok ini ngelihat negara itu, ya, esensi negara itu untuk Allah, untuk Tuhan. Jadi dia akan berjuang mendirikan negara yang dalam perspektifnya ini negara yang diinginkan oleh Allah, diinginkan oleh Tuhan gitu. Negara gimana? Yang negara menerapkan hukum Al-Quran begitu kan. Dia melihat negara itu, esensi negara itu untuk Tuhan. Jadi kayak Tuhan ini butuh negara gitu. Kayak Allah ini butuh negara. Gitu. Padahal kalau kita baca, saya baca-baca lagi dengan kayak kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun gitu kan. Di situ jelas sekali Ibnu Khaldun membahas negara itu dari hal yang sangat mendasar, hal yang sangat manusiawi, bahwa manusia itu Allah menciptakan manusia itu cuma bisa hidup dengan makan, ya kan? Dan harus ada keamanan. Gitu kan, Ustaz? Nah, untuk makan, gitu kata Ibnu Khaldun, kita pakai untuk makan satu piring nasi aja nih, untuk sekali makan itu butuh pekerjaan banyak tangan. Dari yang ya kita bilang kalau dari istilah nasi lah sekarang itu dari nanam padinya gitu kan. Yang jual bibit. Yang jualnya sampai memprosesnya, bikin kompornya atau segala macam gitu, Ustaz. Piringnya segala macam. Itu butuh pekerjaan banyak tangan, itu satu orang aja, satu piring nasi gitu kan. Gimana kalau untuk sekarang miliaran orang, ratusan juta orang gitu, kita bilang nggak mungkin kalau ini nggak dilakukan secara terorganisir. Nah, gimana ini terorganisir? Harus ada organisasi. Nah, organisasi yang paling besar itu sekarang ini ya negara namanya itu kan. Artinya negara itu kalau dari perspektif Ibnu Khaldun itu sebenarnya esensinya untuk kehidupan manusia, supaya kehidupan manusia itu bisa berjalan di muka bumi. Sama juga di bidang keamanan. Kalau nggak ada negara, orang itu akan muncul yang namanya hukum rimba. Siapa kuat akan menindas yang lemah, dan itu pernah terjadi gitu. Nah, negara ini mengamankan itu. Jadi kalau negara ini udah bisa menjaga keberlangsungan hidup manusia, menjaga keamanannya, itu negara itu udah memenuhi esensi. Dan negara itu harus dipertahankan. Dan inilah yang terjadi dulu di masa sahabat, itu masa Rasulullah. Ketika para sahabat yang sudah kehilangan esensi ini, nggak bisa lagi hidup makan, nggak dapat lagi makan, ditindas, nggak ada lagi keamanan, disuruh hijrah ke Habasyah. Karena di Habasyah itu walaupun rajanya Nasrani, tapi esensi negara itu ada. Dia sejahtera, bisa makan, gitu kan. Kedua, dan dia aman. Dan mereka nggak boleh pulang sebelum Fatu Mekah, karena Fatu Mekah itu berarti keamanan sudah stabil gitu kan. Di Mekah Madinah itu. Nah, ini yang kesalahan pertama. Ini kesalahan fatal menurut saya. Jadi membuat negara itu seolah-olah untuk Allah. Betul. Esensi negara. Jadi kayak Allah itu butuh negara. Padahal itu untuk keberlangsungan hidup manusia. Gitu. Itu dari sisi negara, gitu kan, refleksi saya. Kedua dari sisi demokrasi. Nah, demokrasi ini kan tadi Ustaz sudah cerita ya, ini sistem pemerintahan kan. Nah, kalau kita kategorisasi, Ustaz, sistem pemerintahan itu akan mengarah ke dua hal aja. Yang pertama sistem pemerintahan yang top down, dari atas nih pemilihan pemimpinnya. Yang kedua yang bottom up, dari bawah. Gitu. Saya sudah sebutkan tadi di masa Nabi Sulaiman itu adalah kerajaan kan, top down kan. Top down. Tapi Rasulullah waktu itu mencontohkan yang bottom up. Beliau nggak menunjuk kan? Nggak menunjuk. Artinya menyerahkan ke rakyat kan? Ke umat kan waktu itu kan. Betul. Umat yang milih, artinya pembentukan pemerintahan itu bottom up, dari bawah. Nah, kalau dalam konteks modern hari ini, sejauh yang saya temukan, sistem pemerintahan yang bottom up itu sejauh ini cuma demokrasi. Ya kan? Saya belum nemu lagi nih sistem pemerintahan apa. Memang Islam tidak menspesifikkan harus begini, karena di kerajaan Nabi Sulaiman juga disebutkan di Al-Quran. Nah, tapi waktu itu Rasulullah sebelum beliau meninggal itu mencontohkan bahwa ini sistem pemerintahan yang untuk umat Islam ini yang bottom up gitu, yang dibiarkan. Walaupun tidak disebut harus begini. Tapi yang dicontohkan itu yang bottom up. Nah, sejauh ini saya lihat adalah demokrasi yang bottom up itu. Kita bayangkan kalau misalnya sistem ini top down gitu, itu terjadilah yang dalam sejarah itu adalah raja-raja zalim itu. Zalim, otoriter. Ya, otoriter gitu kan. Menindas. Iya, jadi muncullah tiran gitu, yang top down gitu. Maka mungkin itulah Rasulullah melihat kalau nggak ada lagi beliau, ini orang bisa jadi tiran nanti, penguasa kan.
Jadi beliau menyerahkan mekanisme itu secara bottom up gitu kan, dari atas ke bawah gitu. Nah, yang paling cocok itu kalau yang paling sesuai itu kalau saya bilang sih ya demokrasi. Oh, gimana nih membuat aturan hukum? Ya kita namanya hidup di dunia itu kan nggak bisa lepas dari aturan. Bahkan di keluarga kita seorang ayah harus membuat aturan buat anaknya gitu kan. Artinya kita selalu membuat aturan atau hukum. Bahkan fikih-fikih itu kalau saya bilang itu juga membuat hukum sebenarnya. Artinya yang harus kita concern adalah jangan sampai hukum ini menentang hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah gitu. Misalnya kalau Allah ditetapkan misalnya apa namanya hal-hal yang haram kita bilang itu halal. Nah itu hukum itu kan bertentangan gitu. Tapi kalau lain-lain nggak mungkin Al-Quran itu bisa mengatur detail-detail kehidupan manusia karena Al-Quran itu semacam azas gitu kan. Dia pedoman gitu kita bilang, bukan hal-hal yang mengatur hal-hal yang sangat rinci. Mungkin ada 1-2 yang rinci tapi nggak cukup untuk mengatur. Makanya harus ada turunannya sebenarnya kan, aturan-aturan yang dibuat di negara. Nah makanya demokrasi kalau mau dilihat dari sisi itu sama sekali nggak ada urusannya dengan inil hukmu ila ilah tadi Ustaz. Jadi ini adalah satu sistem untuk mengatur kehidupan manusia. Nah mungkin tadi Ustaz sebutin siapa? Ustaz Abu Bakar Bashir ya, sudah mulai menyadari itu juga mungkin gitu kan Ustaz. Wah demokrasi ini cuman alat, cuman ini bahkan kalau dalam kajian saya sistem yang paling sesuai dengan apa yang dulu pernah diwariskan oleh Rasulullah gitu, yang sistem yang bottom up. Kita bayangin sekarang kalau sistemnya top down, siapa yang berhak menjadi pemimpin umat Islam sekarang, yang menetapkan dirinya? Kita belum dapat hari ini Ustaz, orang yang bisa sesosok kita bilang lah Umar bin Abdul Aziz gitu, ya kan kalau dibiarkan ini dari atas, tiran-tiran yang muncul selama ini. Bahkan dalam sejarah-sejarah itu gimana dulu saling berperang antara umat Islam itu misalnya Mekah diserang, segala macam darah itu di mana-mana, pertumpahan darah. Jadi ini menurut saya kesalahan yang kedua, yang fatal dari kelompok-kelompok ini dalam melihat demokrasi itu, Ustaz. Jadi kacau saya bilang, pemikiran ini memang kacau dan bahaya. Dan antum sudah move on dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Oh ya, sangat move on karena saya pikir ini yang kemarin itu adalah pemahaman yang melihat satu realitas dengan satu sudut pandang yang sempit sekali, kacamata kuda, dan dia akhirnya terjebak dalam itu gitu, Ustaz. Ya kan berputar-putar itu udah akhirnya jadi karena dia terjebak itu termarginal. Dia termarginal bukan cuma fisiknya, Ustaz. Pikirannya juga termarginal gitu. Betul. Jadi dia ngelihat tuh akhirnya segala sesuatu dengan cara yang ekstrim. Membenci, memusuhi, membunuh orang gitu. Nah ini bahaya, saya bilang pemahaman ini bahaya. Gitu. Baik, Ahyudi, sebentar lagi kita akan, mungkin 1 bulan lagi kita akan menghadapi Pilpres. Ya, ada 3 kontestan Pilpres yang akan maju untuk menentukan arah bangsa Indonesia ke depannya. Di situ ada Bapak Prabowo, lalu ada Pak Anies Baswedan, lalu yang nomor 3 ada Pak Ganjar Pranowo. Bisa nggak antum menggambarkan satu persatu daripada calon pilpres kita yang akan memimpin bangsa? Yang agak spesial, menarik adalah dulu antum sangat menolak demokrasi, bahwa demokrasi adalah sebuah sistem syirik dan sebagainya. Lalu antum menebus itu dengan harga yang cukup mahal. Kehilangan pekerjaan, kemudian bagaimana masyarakat yang kemudian juga ikut menghakimi, memberikan stigma yang tidak enak gitu. Lalu kemudian antum bisa keluar dari jeratan itu semua. Tentu kita tidak akan mau mengulangi kesalahan-kesalahan yang kemarin gitu. Sekarang antum menjadi orang yang partisipasi untuk memilih seorang pemimpin. Kasih kita dong contoh seorang pemimpin. Kisi-kisinya aja, saya nggak harus antum menyebutkan namanya dan sebagainya. Tapi kita ini dianggap bagaimana kita melihat 2 mudarat. Manusia nggak ada yang sempurna. Gitu. Tapi kalau kita bicara tentang kesalahan orang, nggak akan ada habisnya. Mau kapan bangsa negara ini akan mau memperbaiki dirinya? Tentu Pak Prabowo ada kelebihan, kekurangan. Mas Anies juga demikian, hal yang sama. Pak Ganjar juga ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi antum, kita di dalam syariat itu diberikan pilihan-pilihan. Bagaimana kita mengambil mudarat yang paling ringan? Gambaran secara umum saja. Oke. Ya, ini menarik deh, Ustaz. Jadi, saya
dalam menentukan pilihan ini, Ustaz, saya akan kembali ke pembahasan kita tadi, Ustaz. Bahwa demokrasi itu penting, Ustaz. Kenapa? Karena kalau kita kehilangan demokrasi, berarti kita akan kehilangan sistem pemerintahan atau kita akan kehilangan rezim pemerintahan yang bersifat bottom up. Ya. Dari rakyat, gitu kan? Dan kita akan berganti ke pemerintahan yang top down, otoriter, gitu kan? Nah, jadi kalau di kajian-kajian tentang demokratisasi ini kan udah banyak, Ustaz. Artinya gimana demokrasi ini muncul, gimana demokrasi ini runtuh, gitu kan? Itu kan sudah ada kajian berdasarkan pengalaman-pengalaman negara-negara yang ada selama ini, termasuk Indonesia sebenarnya udah ada. Nah, ada satu jurnal yang menarik, Ustaz. Itu ditulis sama Stephen Haggard sama Robert Kaufman. Itu judulnya The Anatomy of Democratic Backsliding. Jadi anatomi dari kemunduran demokrasi. Ustaz. Nah, di situ dijelaskan, Ustaz, bahwa fase kemunduran demokrasi itu diawali dari yang namanya polarisasi. Ustaz. Ya. Jadi polarisasi itu menjadi awal kemunduran demokrasi. Nah, ketika masyarakat terpolarisasi, nah, itu akan mengarah kepada munculnya sosok pemimpin yang otoriter. Nah, demokrasinya mundur. Ya. Demokrasi mundur, muncullah pemimpin yang otoriter. Nah, jadi terkait dengan polarisasi, kita udah ngalamin saat ini. Ya. Itu dimulai tahun 2017 terutama ya kan, setelah pas kasus pilkada itu Ahok. Sehingga dikenal dengan politik identitas. Ya, politik identitas. Jadi politik identitas itu mengarah ke polarisasi, itu yang bahaya sebenarnya. Nah, dan kita melihat, Ustaz, polarisasi ini bertahan ternyata. Ya kan, bertahan sampai hari ini gitu. Bahkan, Ustaz, 2018 itu kan, saya pernah diajak studi banding sama Polri ke Suriah. Iya. Itu karena sebenarnya Polri dapat satu feeding dari ulama Suriah bahwa dilihat kondisi Indonesia pada 2017-2018 itu udah mirip dengan kondisi Suriah sebelum konflik. Yeah. Jadi dianggap Indonesia ini udah bahaya. Apa itu polarisasi? Menyebar hoax, ujaran kebencian, gitu kan? Timbulnya distrust kepada pemerintah, gitu kan? Masyarakat terbelah benar-benar dalam kebencian dan permusuhan. Nah, ulama Suriah ini mengabarkan itu, ini mirip loh, gitu. Hati-hati. Akhirnya Mabes Polri waktu itu bikin kegiatan studi banding 2018 ke Suriah, saya diajak salah satunya dengan berbagai perwakilan ormas, dan kita temukan memang benar, Ustaz. Jadi polarisasi itu memang berbahaya. Dia bisa mengarahkan kepada cuman kalau Suriah itu kan memang awalnya sudah otoriter dia, tapi dia mengarah kepada pembelahan masyarakat dan konflik. Nah, Indonesia kita lihat, kita temukan bahwa belum sampai mengarah ke konflik, tapi sudah mengarah ke otoritarianisme. Kemunculan udah mulai mengarah, kita bilang belum muncul. Nah, ketika dia otoriter, Ustaz, dia itu akan sangat berpotensi masyarakat ini akan terjadi anarkis, revolusi, kekerasan, itu akan sangat mungkin terjadi. Ustaz. Nah, makanya saya bilang kalau nanti Ustaz tanya siapa yang dipilih gitu ya. Saya melihat siapa yang paling bisa menghilangkan polarisasi ini. Gitu kan? Gimana cara polarisasi ini hilang? Supaya apa? Supaya masyarakat nggak terbelah, konflik bisa dihindari, ke depan kita nggak pernah tahu, Ustaz. Yang kedua, demokrasi bisa tetap terjaga, gitu kan? Nah, maka pemimpin yang saya pilih yang paling bisa menghilangkan polarisasi. Nah, saya lihat siapa orangnya. Nah, saya bukan lihat pemimpin yang bisa menghilangkan ini, karena kita nggak tahu. Tapi yang saya lihat, ada paslon yang kalau dia terpilih, maka polarisasi ini akan bertahan. Siapa? Gibran. Bukan Prabowo-nya. Jadi kan tadi Ustaz Prabowo, Ganjar, Anies. Nah, saya lihat Gibran. Kenapa? Karena dalam kalau kita lihat realitas, masyarakat terbelah itu sebenarnya itu kasus Ahok. Tapi orang konsen ke Ahok itu nggak lagi sekarang. Ahoknya udah tenggelam kan. Sekarang kemana lari ya? Kita bilang ke pemerintahan Jokowi, kita bilang. Jadi kebencian-kebencian itu, makanya Prabowo begitu dia masuk ke pemerintahan, itu kan niatnya untuk menyatukan. Iya. Bersatu nggak akhirnya? Enggak. Akhirnya kelompok-kelompok ini yang sudah terpolarisasi ini meninggalkan Prabowo, mencari sosok yang baru gitu kan. Nah, jadi masalahnya ada di mana sebenarnya? Masalahnya ada di Jokowi, kalau saya bilang. Jadi untuk menghindari polarisasi ini, Jokowi cukup masanya. Jangan lagi diteruskan baik oleh anaknya atau keluarganya, siapapun gitu. Kenapa? Karena
Kalau ini teruskan, polarisasi ini pasti akan terus berlanjut. Makanya saya nggak setuju tuh sama yang namanya Pak Fahri Hamzah tuh, Ustaz. Analisanya bahwa dia menyatu ke Prabowo sebagai karena Prabowo sama Jokowi ini menjadi simbol rekonsiliasi. Menurut saya itu keliru, Fahri Hamzah. Kenapa? Karena ini kan pembelahannya antara umat Islam, ya sebagian umat Islam kita bilang dengan sebagian kelompok-kelompok nasionalis kita bilang gitu kan, yang juga cukup radikal kalau saya bilang kelompok nasionalis ini gitu. Nah, Prabowo ini itu bukan representasi umat Islam, bukan. Tapi yang umat Islam tahu bahwa ini yang sebagian ini yang terpolarisasi ini, Jokowi itu anti-Islam, itu kan narasi-narasi yang dimunculkan kan. Yang mereka tahu Jokowi, siapapun lawan Jokowi mereka akan dukung. Siapapun yang kemarin jadi lawan Jokowi menyatu ke Jokowi berarti kamu sama kayak Jokowi. Jadi masalahnya tuh bukan di Prabowo-nya, bukan di Prabowo Jokowi, tapi di sosok Jokowi. Artinya Jokowi ini, artinya beliau ini kan Pak Jokowi ini udah melakukan banyak hal, tapi kan juga sudah selesai masanya. Gitu. Nah, untuk kebaikan, saya bilang, untuk demokrasi tetap terjaga, untuk polarisasi tetap bisa terselesaikan, Jokowi nggak boleh berlanjut. Gibran dalam artinya kalau Prabowo kemarin sama Erick Thohir, fine-fine aja. Bahkan saya sebenarnya mau milih Prabowo. Sebelum Prabowo ada kasus MK ini, kasus memperkosa konstitusi ini, orang gitu. Jadi itu saya lihat masalah. Jadi siapa yang dipilih? Kalau saya bilang ya saya pemilih ABG, asal bukan Gibran. Asal bukan Gibran gitu pemilihnya. Nah nanti tinggal kita lihat ini kan masih dinamis, masih dinamis. Artinya kita lihatlah program-program. Saya kan ikutin terus nih. Baik programnya Anies atau Ganjar. Karena kalau Prabowo kan udah nggak ada yang Gibran, nggak. Kenapa? Karena bahaya buat demokrasi. Dan gini, ini yang harus kita pahami, ini penting. Jadi kelompok-kelompok ekstremis, kelompok-kelompok teroris yang hari ini masih terus bergerak, masih terus, kemarin baru ditangkap ya, mereka mau menyerang pemilu gitu. Iya, kan? Ada 59 bulan Oktober itu. Nah, Oktober kan. Jadi dalam logika kelompok-kelompok ekstremis, kelompok terorisme ini, segala hal yang bisa membawa pada kehancuran demokrasi, mereka pasti senang. Mereka pasti senang dengan segala hal. Misalnya gini, Ustaz. Oh ini polarisasi ada, gitu ya. Terus masyarakat terbelah. Demokrasinya nggak berjalan baik. Itu kelompok teroris senang. Makanya saya nggak segan bilang, Ustaz. Kalau Gibran maju, kelompok teroris pasti senang. Kenapa? Karena mereka bisa terus mengkampanyekan, wah demokrasi lihat tuh. Ini lihat, ya kan? Nah demokrasi nggak ada, buktinya ditindas juga kok, buktinya kita ini juga kok. Mereka akan mudah mengkampanyekan itu. Jadi makanya kalau menurut saya, ya ini bukan kampanye, tapi demi, ini atas pilihan rasional gitu ya, demi menjaga demokrasi, demi menjaga menghilangkan polarisasi, ya Gibran nggak boleh. Jokowi itu udah 10 tahun. Memang kenapa sih diatur masa waktu itu 2 periode, Ustaz? Karena kecenderungannya, Ustaz, dari sejarah nih. Pemimpin itu kalau sudah lebih dari 10 tahun, dia akan berubah menjadi otoriter. Dia akan jadi kekuasaan itu dia akan ketagihan. Akan edik dengan kekuasaan itu. Dia akan berubah. Itu Soeharto kan 32 tahun kan. Iya. Setelah 10 tahun lama-lama dia jadi otoriter. Nah, makanya ketika menyusun peraturan-peraturan pemilu, perundangan, belajar dari sejarah bukan cuma Indonesia, banyak negara. Jadi kalau sudah lebih 10 tahun, itu ada kecenderungan mengarah ke otoriter. Nah, itu makanya rezim Jokowi itu harus berakhir di masanya, di waktunya. Udah 10 tahun kan? Dan harus berakhir. Lebih baik buat Indonesia kalau saya lihat, jangan lagi ada terah Jokowi yang maju atau yang menang. Karena polarisasi akan terus terjaga. Jadi saya pemilih ABG. Tapi bukankah sebetulnya pemimpin top down maupun bottom up itu juga pernah dialami di masa-masa Islam itu juga dan pernah mengalami masa-masa juga yang maju. Ya, tentu nanti demokrasi tetap akan mungkin dipegang gitu dan akan menjadi dijunjung untuk karena walaupun bagaimanapun demokrasi tetap yang paling dekat dengan Islam gitu. Dianggapnya seperti itu gitu. Kita belum tahu seperti apa. Tapi ya kita doakan pemilu ini akan menjadi pemilu yang baik, masyarakat tidak terpolarisasi, tidak terbagi-bagi, jangan sampai karena perbedaan orientasi politik kita jadi bermusuhan. Kita tetap menjaga kondisivitas, stabilitas keamanan, ya membantu pemerintahan juga, ya kan. Dan tentu
kita berdoa Allah memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Mungkin itu dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada para pemirsa yang menyimak dialog ini. Tentu ini adalah bagian daripada istihad gitu. Manusia yang mempunyai prediksi, mempunyai harapan yang tinggi agar Indonesia tentu jauh lebih baik lagi ke depannya. Demikian dialog saya dengan Akh Yudi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan juga membawa kebaikan bagi kita semua. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahi muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.